di podcast Ganesa, Gema Akal Anak Nesa. Bersama aku Anggi yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Apa kabar nih Sobat Nesa? Harusnya semua pada baik-baik aja ya, karena hari ini adalah hari terakhir kita ulangan. Dan semangat ya buat yang nyusul. Oke, Sobat Nesa jangan khawatir ya, walaupun hari ini aku sendirian aja sebagai host, tapi aku kedatangan bintang tamu yang sangat menarik sekali dan sangat spesial. Salah satu sosok perempuan yang memimpin sebuah organisasi. Apa ya kira-kira di Nesa? Halo Kak! Halo Sobat Ganesa. Jadi perkenalkan, aku Ida Aicitra Cahyani sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Ubud periode 2025-2026. Halo Anggi. Halo Kak, apa kabar Kak? Kabar aku sangat baik dan sangat happy sekali karena diundang menjadi salah satu narasumber ya di podcast Ganesa hari ini. Kakak kelihatan banget excitednya karena bisa-bisanya memperkenalkan diri sendiri, keren. Makasih ya Kak sudah mau hadir di podcast kita. Kak, boleh nggak aku tahu apa sih satu kata yang bisa menggambarkan diri kakak saat ini? Oke, jadi satu kata yang bisa menggambarkan diri aku saat ini mungkin happy ya, karena jujur aku sangat happy banget jadi anak SMA dengan berbagai kegiatan yang emang aku suka dan sesuai dengan passion aku. Kayak aku ikut organisasi, juga aku seneng nih jadi siswa SMA yang masih punya semangat dan giat belajar di sekolah. Dan happy juga karena diundang di podcast Ganesa. Yeay, terima kasih Kak. Kakak ini keren banget loh, salah satu pemimpin perempuan yang menjadi ketua OSIS Nesa ya. Aduh, udah masih muda, cantik sekali juga ya guys ya. Nah, apa sih sebenarnya motivasi terbesar kakak saat pertama kali mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Oke, untuk motivasi pertama aku itu sebenarnya munculnya sih dari orang-orang sekitar ya Anggi. Aku lihat dari keluarga aku, lihat dari teman-teman aku, gimana caranya mereka memotivasi aku dengan cara memberikan aku semangat. Jadi motivasi aku itu terlahir dari orang-orang terdekat, orang-orang sekitar aku, yang membuat diri aku tuh menjadi lebih berani untuk ngejalanin hari-hari aku ke depannya dan untuk bisa mewujudkan lah mimpi-mimpi aku gitu. Ternyata bener ya, pokoknya support terbesar itu adalah dari orang-orang terdekat gitu ya. Pasti kakak tuh punya role model dong Kak, atau enggak role kepemimpinan kakak tuh sebenarnya siapa sih yang kakak ikuti sampai kakak ingin akhirnya menjadi ketua OSIS? Oke, untuk role model sebenarnya itu sama sih dari orang sekitar ya, karena ini benar-benar berpengaruh banget di aku. Orang-orang sekitar itu emang sangat berpengaruh. Aku misalnya lihat di sosial media nih ada orang yang benar-benar keren, dia itu berprestasi kayak jadi duta dan lain-lain. Aku tuh lebih kayak tertarik dan berani nih aku meninggikan tekad aku, aku harus bisa kayak dia gitu. Jadi role model aku biasanya terlahir dari orang-orang sekitar yang menginspirasi aku. Ada teman-teman kelas aku juga yang pintar, jadi aku tuh lebih semangat nih untuk aku pokoknya harus giat belajar gimana caranya biar pinter sama kayak dia gitu. Selain itu kalau di OSIS sih dari kakak-kakak aku angkatan sebelumnya ya. Mungkin ada yang kenal juga dengan Kak Wikan. Kak Wikan itu adalah salah satu hal yang orang paling sangat aku kagumkan karena beliau itu bisa membagi waktunya ya, terutama pada saat SMA beliau ikut berbagai organisasi juga. Selain itu juga ada Kak Pasa dan juga kakakku setahun yang lalu yang aku ajak kerja juga yaitu Kak Cudi. Itu adalah salah satu role model kepemimpinan aku sehingga aku bisa kayak gini gitu. Keren. Kasih tepuk tangannya dulu dong Sobat Nesa. Ternyata Kak Dayuni punya banyak sekali role model ya, dan Kak Dayuni juga sangat banyak terbawa inspirasi dari kakak kelas kita yang di Nesa angkatan sebelumnya ya. Nah Kak, tadi kan ada sedikit disinggung tentang membagi waktu ya Kak. Nah sebenarnya kayak membagi waktu ini lumayan sedikit susah ya Kak ya, apalagi ikut kegiatan organisasi, terus ke kegiatan sekolah, mengatur prestasi dan segalanya. Gimana sih cara Kak Dayu untuk mengatur segala kegiatan organisasi dan kegiatan sehari-hari kakak? Oke, untuk ngatur waktu sih ya, terutama kita anak SMA pasti kita belum perfect, belum 100% bisa membagi waktu. Karena betul. Emang kalau kita masih pelajar dan masih muda, terutama kita Gen-Z kan. Kita tuh susah banget untuk ngatur waktu karena kita pasti butuh waktu untuk main sama teman-teman, butuh waktu untuk belajar, untuk les, apalagi ikut organisasi juga ngatur organisasi.
Jadi cara aku untuk ngatur waktu itu sih dengan melihat prioritas mana dulu. Oh gitu. Kalau aku kasih contoh misalkan hari ini nih aku di OSIS, aku nggak orang lain nggak bisa megang kerjaan itu, otomatis aku yang harus pegang. Jadi aku lebih kelipahkan dulu waktuku ke OSIS dibanding yang lain. Kalau yang lain itu masih ada orang yang backup atau bisalah sedikit menghandle, aku belum kerjakan itu, tapi aku mengerjakan apa yang memang orang lain nggak bisa handle. Jadi waktunya kayak gitu sih untuk aku. Cuma ada juga struggle dalam ngatur waktu. Jadi kita harus ikhlasin salah satu plan kita biar waktu kita tuh bisa berjalan sesuai rencana. Jadi nggak bisa 100% itu sesuai ekspektasi lah istilahnya. Harus ada yang direlakan. Tapi yang penting itu skala prioritas ya, skala prioritas. Nah Kak, kan banyak banget nih yang lihat kalau OSIS tuh dilihat sibuk gitu ya. Kayak organisasinya tuh nggak pulang-pulang gitu. Padahal kayaknya enggak juga ya Kak. Enggak juga. Karena dilihat dari kakak, aku sering lihat kok kakaknya tetap di kelas, diam, tetap belajar. Nah, gimana sih Kak sebenarnya di balik layar OSIS itu sendiri? Oke, jadi sesuai yang kita ketahui ya, OSIS itu merupakan tangan kanan dari siswa. Iya, betul. Jadi apapun aspirasi dari kalian dan nanti dari OSIS yang mencoba untuk mengembangkan gitu, membantu untuk mengembangkan inspirasinya. Jadi kalau dikatakan sibuk, ya emang sibuk, cuma sibuknya itu bukan main-main gitu ya? Bukan main-main, nggak setiap hari sibuk juga. Kita ada kok spare waktu untuk keluarga, untuk pergi sama teman-teman, untuk belajar. Jadi dunia kita tuh bukan di OSIS aja gitu. Nah, kalau ada kegiatan nih, pastinya itu butuh persiapan yang namanya. Persiapan, entah itu persiapan dari segi berkas-berkas, dari segi kegiatan lombanya dirancang kayak gimana, fisik juga. Jadi itu yang buat kita sibuk, karena pastinya kita kalau kerja di lapangan itu nggak menggunakan fisik aja, harus menggunakan otak juga, harus gimana caranya ngatur A, B, C. Kalau plan A nggak jalan, kita harus pakai plan B gitu. Jadi sibuknya itu lebih ke otak iya, fisik iya gitu. Jadi itu juga tergantung gimana kita memprofesionalkan diri untuk mengatur. Jadi kalau memang itu kita bisa mengatur dan memanagenya dengan benar, sibuk itu pasti nggak kelihatan, tapi yang kelihatannya itu malah serunya. Manfaatnya juga kelihatan. Nah, jadi buat adik-adik atau siapapun nih yang mau join OSIS NESA tuh nggak usah khawatir ya Kak ya. Nggak usah khawatir. Karena banyak banget manfaat di balik kelihatan sibuk itu. Kayak cara kita memimpin itu juga bisa dilatih, mau berorganisasi, apalagi nanti Kak pas kuliah tuh ada BEM-BEM gitu ya Kak. Iya, benar banget. Jadi itu bisa pakailah cara untuk kita melatih diri kita dulu gitu. Cara kita menghargai pendapat orang lain itu juga bisa ya Kak ya. Nah Kak, kan di OSIS itu nggak cuma ada 1 atau 2 orang aja, ada juga rekan-rekan OSIS gitu ya Kak ya. Nah gimana sih cara memanage rekan-rekan itu, cara memimpin yang baik? Oke, kalau dari segi kepemimpinan itu pasti setiap orang itu memiliki segi kepemimpinan yang beda-beda ya Anggi. Kalau di aku itu lebih memanagenya dengan santai tapi tetap tegas gitu. Di sisi lain ya, kan karena kita itu di organisasi banyak nih anggotanya. Kalau di OSIS ada ber-35. Jangankan di organisasi ya, di kelas aja kita kadang-kadang pusing gitu memanage kan gara-gara kelas gitu. Gara-gara pemikiran orang itu beda-beda. Ya beda-beda. Kita nggak bisa menyamakan pikiran kita, bagaimana mau kita dengan bagaimana mau orang lain. Jadi salah satu tantangannya itu antara menggabungkan pendapat-pendapat mereka nih yang beda-beda, karena kreatif semua kan. Biar nggak ada yang ketersinggungan biar nggak ada ketersinggungan, biar nggak ada merasa nggak dihargai lah dan apapun itu. Jadi tantangan terbesar aku selama memanage itu sih lebih kayak gimana sih cara aku untuk menjadi orang yang netral dan bisa menggabungkan semua keinginan mereka tuh untuk jadi satu gitu. Bukan dari OSIS aja, tapi dari siswa seperti Afan ada program kerja kota aspirasi. Itu nanti dari sanalah aku bisa tahu apa sih yang sebenarnya diinginkan dengan siswa NESA, apa yang harus aku evaluasi. Jadi yang susahnya itu ngatur gimana caranya biar lurus gitu sesuai ekspektasi gitu. Semuanya tuh bisa berjalan dengan lancar, searah dan sepemikiran gitu ya Kak. Sepemikiran, benar-benar. Nah Kak, kan di Ubud itu kental banget sama budaya dan tradisi ya. Nah, gimana sih OSIS NESA tuh bisa mengembangkan budaya dan tradisi saat ini itu Kak, kalau boleh tahu? Oke, jadi sebelumnya aku di OSIS NESA itu ada banyak banget program kerja ya teman-teman. Untuk program kerja kita tuh aku mulai ya dari awal masa jabatan itu ada namanya Semasa. Semasa itu merupakan kegiatan akhir
semester atau jeda semester. Iya, Selain itu di bulan Februari juga ada bulan Bahasa Bali. Setelahnya ada OSIS Cup. OSIS Cup ini adalah event yang paling besar. Maksudnya paling dinanti-nanti lah Iya. oleh orang-orang luar biasanya. Oh, gitu. Selain itu abis masa juga ada yang namanya Saskara. Jadi untuk yang kita dari OSIS bagaimana caranya memadukan budaya Bali untuk dibawa ke kegiatan sekolah dengan caranya dengan adanya proker-proker itu, Anggi. Jadi aku bersama teman-teman dan tim aku itu menarik gimana caranya, karena di Ubud ini kan semuanya suka seni ya. Jadi menggambar, menggambar gitu. nari gitu. Jadi aku menggabungkan kebudayaan itu, aku taruh di prokernya dengan cara apa? Seperti membuat lombanya lomba tari, lomba gamelan. Mungkin waktu ini sudah ada kan di desa itu yang diajukan ke FLS 3N kalau nggak salah lombanya. Itu dari OSIS yang buat kegiatan lombanya. Jadi itu tuh sejalan nih sama pemikiran orang-orang di desa, siswa-siswanya yang art banget, bisa ngembangin bakat juga gitu ya Kak ya. Jadi aku cara memadukannya sih dengan mengopernya itu ke lomba. Jadi siswanya itu bisa tahu, oh potensi dia di sini bagus gitu. Dan itu juga ya banyak sekali lomba-lomba yang memadukan budaya, bukan hanya tari sama gamelan, tapi kayak bahasa Bali gitu. Iya, bener. Biar nggak lupa lah sama bahasa kita. Bahasa ibu kita Bahasa gitu ya. Nah Kak, kan dari banyaknya acara tahunan SMA 1 Ubud nih ya Kak ya, banyak banget kayak ada semasa tadi udah disinggung, terus ada OSIS Cup. Nah acara tahunan apa sih yang paling Kakak tunggu sebenarnya dan kenapa alasannya? Yang paling aku tunggu banget sih sebenarnya OSIS Cup ya, karena OSIS Cup itu Besar banget ya. Besar banget dan aduh deg-degannya banyak banget, capeknya juga iya, tapi paling seru karena persiapannya itu jauh-jauh hari banget, hampir kayak 7 bulan, 8 bulan. Karena ini kan event terbesar kita yang lomba provinsi Bali kan. Gitu. Jadi ngajak orang luar. Jadi aku tuh terlatih nih sama teman-teman aku gimana caranya biar kita di desa kelihatannya bagus gitu. Bagaimana caranya program kerja kita OSIS Cup-nya bisa kelihatan bagus. Jadi yang paling aku nanti OSIS Cup di bulan depan, bulan Juni. Ya semoga aja lancar dan sesuai ekspektasi. Kak, kalau boleh tahu kan tadi tuh OSIS Cup itu juga ngundang dari luar ya Kak ya. Nah, OSIS Cup ini sama Kreansa itu beda ya Kak ya? Oke, kalau aku jelasin ya dikit, mungkin gambaran umumnya aja. Kalau OSIS Cup itu emang fokusnya sama budaya Bali, Anggi, kesenian gitu, kayak lomba tari-tarian gitu. Dan itu diadakannya umum se-Bali. Dan kalau Kreansa itu kayak waktu tahun ini kan itu lebih ke konser, lebih ke fun-funnya lebih ke festival gitu ya? Festivalnya anak Nesa gitu. Kalau OSIS Cup itu lebih mengarah ke seperti lomba non akademik sih jadinya, karena tari itu yang mengundang umum kayak SD sampai kuliah juga ada. Yang kerja juga bisa ikut. Keren ya, daftar langsung. Oke Kak, boleh nggak kasih bocoran sedikit apa sih program unggulan OSIS sebenarnya dan apa sih dampak nyatanya bagi siswa Nesa sebenarnya, walaupun udah dirasakan ya karena kayak banyaknya aspirasi yang dikumpulkan sama OSIS terus dikembangkan, tapi sebenarnya apa sih program unggulan dan juga dampak nyatanya? Oke, untuk program unggulan sih sebenarnya kalau menurut aku semuanya unggulan ya, karena dari banyaknya lomba-lomba itu aku itu membuat lomba bukannya sekedar lomba aja, tapi aku lihat juga dari segi manfaatnya kayak gimana. Contohnya kayak waktu ini di bulan Bahasa Bali aku ngadain lomba MC, lomba kreativitas musik. Aku lihat manfaatnya dari sana. Jadi orang-orang dari siswa-siswi Nesa yang awalnya malu nih dia untuk speak up bahwa dirinya tuh bisa kok jadi MC. Berkat ada lomba itu, jadi orang-orang bisa tahu, oh ternyata dia pinter banget nih MC. Bahkan kadang-kadang lebih pinter dari MC-nya gitu. Jadi aku lihat dari segi manfaatnya sih, ternyata dengan adanya lomba ini orang-orang tuh tahu potensi dirinya apa. Karena jujur aku semenjak ikut OSIS aku jadi tahu potensi aku apa. Jadi aku ingin orang-orang juga bisa melihat potensi mereka berkat mereka berani untuk ikut-ikut kayak lomba, kayak organisasi kayak gitu. Jadi kayak benar-benar mengembangkan bakat dan minat gitu ya. Mencari potensi yang sebenarnya itu ketutup tapi tahu kelihatan gitu. Iya, benar-benar. Nah Kak Dayu, sebenarnya menjadi seorang pemimpin yang baik itu kayak gimana sih Kak? Oke, kalau menjadi pemimpin yang baik versi aku itu adalah pertama, seorang pemimpin harus bisa mencarikan solusi. Itu yang aku terapkan di diri aku selama menjadi ketua OSIS. Jadi
Kalau misalkan kita ada kegiatan di organisasi, atau pasti kita ada yang namanya evaluasi ya, untuk membenahi diri. Nah, di evaluasi itu poinnya bukan hanya menyalahkan aja, tapi kita sebagai pemimpin harus bisa mencarikan solusi gitu. Jadi sebelum kita berani menyalahkan orang itu, kita harus tahu nih solusi apa nih yang kita bisa sampaikan untuk biar mereka nggak gitu lagi. Selain bisa mencari solusi, aku juga di sini menerapkan untuk gini sih, lebih banyak sabar dan netral ya, karena pastinya kalau kita join organisasi itu ada aja lah ya yang berargumen negatif gitu. Bener. Kita nggak boleh kayak baru digituin kita langsung down, kita nggak boleh kayak gitu. Harus tetap netral. Iya, harus tetap netral dan berpikir bahwa dengan adanya argumen itu aku jadi bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatannya kayak gimana sih yang maunya gitu. Makasih ya Kak Dayu tentang tips menjadi pemimpin yang baik. Dan ya nanti aku bisa ikut OSIS. Bener nih. Oke Kak Dayu, nanti kan mungkin setelah 6 bulan ya Kak, berarti sisa jabatan Kakak lagi berapa? Aku gininya Oktober sih. Bulan ini. Sisa jabatan lagi Oktober ini. Oktober ini. Nah, setelah selesai masa jabatan itu apa sih harapan Kakak bagi siswa-siswi NESA, harapan Kakak? Oke, harapan aku kepada siswa-siswi NESA sih, kalau nanti aku sudah selesai ya menjadi seorang ketua OSIS dan nanti akan digantikan, mungkin dari siswa-siswinya lebih berpartisipasinya lebih aktif lagi, biar dari kalian tuh ini teman-teman. Jadi kalau kalian tuh semakin takut, kalian nggak akan bisa lihat potensi apa yang kalian dapat miliki. Karena kebanyakan orang mereka bisa, tapi mereka kalah sama takutnya duluan nervous gitu. Jadi menurut aku dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sudah dibuat oleh sekolah, kayak disuruh lomba, ada kegiatan-kegiatan internal lomba, jadi kalian nggak ada salahnya kok untuk ikut gitu. Sekedar untuk kalian tahu, di sini sebenarnya potensi aku gitu. Siapa tahu nanti nggak sengaja ikut malah itu memang benar-benar potensinya malah gitu. Jadi bagus gitu, dapat mengembangkan bakat dan minatnya juga gitu. Benar-benar. Nah Kak Dayu tadi kan kita tuh udah sempat mengulik-ngulik tentang gimana sih di balik layar OSIS itu sendiri, dan tentang skeptis orang-orang tuh kalau OSIS itu sibuk gitu. Nah Kak Dayu, kan bentar lagi kita tuh bakal ada penerimaan siswa baru ya. Oke, benar. Adik-adik MPLS baru. Nah apa sih tips dari Kak Dayu tentang join OSIS tuh biar lebih sebenarnya tuh asik kok gitu. Oke. Ini pertanyaan sangat menarik banget ya. Jadi untuk adik-adik yang mau jadi kelas 10 di SMA Negeri 1 Ubud, jadi pesan dari aku untuk kalian yang pengen mencoba hal baru, khususnya ya untuk kalian bisa aja ikut organisasi. Intinya kalian aktif dulu deh. Aktif dulu. Dengan cara apa? Kalian nggak usah pakai rasa takut kalian untuk grogi gitu. Iya, grogi, nervous itu untuk menghilangkan rasa keingin tahuan kalian. Karena fun fact Anggi, aku dulu itu SMP sangat introvert banget. Wow. Jadi tapi nggak nyangka ya. Semenjak SMA aku itu nggak tahu kenapa dapat keberanian dari mana, sehingga hidayah dari Tuhan. Aku tuh lebih bisa dan berani untuk mencoba hal-hal baru. Contohnya aku join OSIS, ekstra dan lain-lain. Jadi dengan adanya keberanian itu kalian bisa aja mendapatkan potensi diri kalian gitu. Kalian bisa dapat passion apa sih yang kalian punya. Jadi poin pertama kalian itu adik-adik, kalian harus bisa berani terlebih dahulu. Berani untuk mengemukakan pendapat kalian, habis itu kalian berani berbicara lah. Sedikit aja kalian bisa memberikan bagaimana pendapat kalian, argumen kayak gitu. Selain itu juga untuk kalian yang mau join OSIS, intinya sih santai aja, jangan anggap OSIS itu kayak berat banget, sebenarnya nggak gitu. OSIS itu tuh seru. Nanti di kepemimpinan yang tahun depan mungkin jauh akan lebih baik dibanding kepemimpinan kelas Tungkara ya. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk ikut organisasi, bukan dari OSIS saja, tapi banyak organisasi di SMA Negeri 1 Ubud kan. Kalau nggak pengen OSIS bisa aja ikut ekstra yang lain, karena benar-benar NESA punya banyak banget ekstra. Jadi kembangkan diri kalian sebelum nanti kalian nyesel, nanti kalian keburu cepat lulus tapi kalian terlambat untuk ngembangin diri. Mending kalian asah diri kalian pas awal kalian masuk SMA. Karena SMA itu tempat buat mengembangkan diri banget memang ya. Terakhir sekolah nih. Apalagi juga kalau ikut OSIS, ikut organisasi yang lain, kalian bisa nambah banyak temen. Jangan-jangan kalau ada yang pengen famous, lebih terkenal, bisa ikut organisasi ya Kak. Betul. Nah Kak, ternyata obrolan kita seru banget dan
Sebenarnya masih Kerasa banyak ya? banget yang pengen aku kulik sebenarnya. Tapi kayaknya jam sudah menunjukkan waktu untuk berakhir. Gimana nih Kak, ada nggak kata-kata penyemangat buat adik-adik atau kelas 10 yang saat ini mau join jadi OSIS? Oke, jadi aku ada sedikit kalimat penyemangat lah untuk adik-adiknya ya. Mungkin untuk adik-adik yang nanti ikut di keluarga besar SMA Negeri 1 Ubud, aku mau sampaikan sesuatu. Jangan jadikan ketakutan kalian tuh untuk menutup planning-planning yang udah kalian buat seindah mungkin di zaman SMP, di zaman SD, di zaman kecil. Jadi jangan pakai rasa takut kalian untuk menutupi itu semua. Semakin kalian takut, semakin nggak kelihatan diri kalian. Jadi kalian harus berani. Nanti kalian akan tahu apa dampak dari kalian berani untuk mengemukakan argumen, pendapat kalian, untuk berani berbicara. Pasti kalian tuh rasanya lebih dari awalnya kalian takut, sekarang kalian berani, lebih kayak peluang aja gitu ngomongnya santai gitu. Nggak ada nervous-nervousan lah istilahnya. Jadi untuk adik-adik, jangan lupa semangat dan gunakan keberanian kalian untuk mencari potensi diri. Maka itu guys, asahlah potensi kalian. Apalagi SMA tuh zamannya buat mengembangkan bakat, minat, jangan takut, nggak usah grogi. Karena apalagi kalau pengen punya rasa percaya diri yang tinggi itu juga, ya ikut aja organisasi atau enggak mulailah dari di kelas juga bisa ya, ikut bisa banget. kepengurusan di kelas gitu guys. Nah, aduh nggak kerasa waktunya ya Kak ya. Makasih udah mau datang ke podcast kita. Makasih juga Sobat Nesa yang sudah mau menyaksikan podcast kita kali ini di episode kali ini. Walaupun aku hostnya sendiri, semoga kalian tetap nonton dan tetap menikmati ya guys. Bye! Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!